pertanyaan berikut. Dikatakan Allah tidak menciptakan dosa, tapi bukannya segala sesuatu dari Allah dan segala sesuatu tidak terlepas dari peran Allah? Bisa Pak Esra jelaskan? Segala sesuatu memang dari Allah, ya. Apapun terjadi di kolong langit ini, itu seperti yang tadi kita sudah bahas tentang ketetapan Allah, rencana Allah, itu akan terjadi. Kalau begitu, apakah termasuk dosa? Ya. Tapi kalau memang demikian, apakah kita bisa mengartikan bahwa Tuhan itu adalah sumber dosa? Tidak. Memang tidak ada satupun yang bisa terjadi di luar kehendak Allah. Bahkan dosa pun. Tapi kalau demikian, bagaimana kita bisa menghindari sebuah pemikiran bahwa Allah bukan sumber dosa? Ya. Kalau Allah tidak menghendaki ada dosa, bisakah dia mencegah supaya tidak ada dosa? Bisa. Pada waktu dia sudah, pertama, tidak usah kasih pohon lagi Taman Eden itu. Atau kasih pohon, tidak usah kasih larangan. Atau kasih pohon dan kasih larangan, tapi begitu Hawa mau ambil, Tuhan bilang, atau malaikat tiup listrik saja, tidak jadi dosa. Tapi kenapa dia biarkan? Kalau begitu, memang dosa itu ada di dalam Tuhan menghendaki adanya dosa itu. Kalau dia tidak mau kehendaki, dia bisa cegah kok. Ya. Ada yang bilang begini, Tuhan sebenarnya tidak menghendaki. Tuhan hanya sekedar mengizinkan. Oke. Tuhan tidak menghendaki, tapi Tuhan mengizinkan. Sekarang, saya bertanya, apakah Tuhan menghendaki untuk memberi izin? Kalau dia tidak menghendaki untuk memberi izin, kenapa mengizinkan? Kalau dia mengizinkan, ya berarti dia berkehendak untuk memberi izin. Jadi tidak bisa tidak bahwa kalau dia mengizinkan, itu sudah pasti juga menghendaki di dalam. Ya. Nah, lalu kembali kepada persoalan kita. Kalau demikian, bagaimana kita bisa menghindari bahwa Allah itu tidak sebagai, atau tuduhan terhadap Allah sebagai sumber dosa atau pencipta dosa? Begini saudara, setelah manusia hidup di dalam dunia ini dan rencana Allah berjalan, terjadi ada hal-hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Ada kebaikan, ada dosa. Nah, di dalam terjadinya satu hal yang baik, Tuhan bekerja secara aktif, di mana Dia mendorong supaya terjadinya sebuah tindakan kebaikan. Kita ingat bahwa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ini kan musuh mereka, tapi Tuhan bekerja sehingga orang-orang Mesir itu bisa membagi harta mereka dengan orang Israel yang mau keluar. Dan itu dinyatakan eksplisit bahwa Tuhan yang bekerja. Keluaran 12 ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi terjadinya kebaikan, Tuhan bekerja aktif. Tapi kalau terjadinya dosa, Tuhan bekerja secara pasif. Maksudnya kerja secara pasif bagaimana? Dia mengangkat kasih karunia-Nya dan dosa pun terjadi. Saya beri contoh kepada saudara. Ini bisa tidak jatuh. Supaya buku ini tidak jatuh, ada tangan saya menopang. Saya perlu taruh tangan saya di sini, sehingga buku ini tidak jatuh. Tapi supaya buku ini jatuh, saya tidak perlu pukul dia sampai jatuh. Saya cukup menggeser dan tangan saya, maka jatuhlah buku itu. Untuk terjadi kebaikan, Tuhan bekerja secara aktif. Tapi terjadinya dosa dan kejahatan, Tuhan dengan kata lain begini, itu sudah pasti jatuh. Kalau sampai tidak jatuh, Tuhan menolong. Tapi kalau sampai terjadi jatuh, maka Dia menarik kasih karunia-Nya, lalu terjadilah dosa itu. Nah, disinilah yang Alkitab katakan bahwa seringkali Alkitab memakai istilah Tuhan menyerahkan.
Saya beri contoh ya, Roma pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Berarti Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Berarti mereka mau cemar. Kalau sampai tidak terjadi cemar, berarti Tuhan tahan. Tapi Tuhan lihat, ini dia ini memang condong mau cemar. Mau cemar. Nah, Tuhan menyerahkan dia pada keinginannya dengan cari kasih karunia-Nya, lalu jadilah cemar. Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Terus ayat 26 dari Roma pasal 1. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Allah menyerahkan. Terus ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, jadi tindakan Allah menyerahkan itu artinya bahwa memang mereka sudah punya keinginan dosa, dan karenanya ya Allah dan kata sudah, silakan. Jadi bukan Allah yang mendorong mereka untuk berbuat dosa. Ya, dosa itu di dalam keinginan mereka, tapi Allah hanya menyerahkan mereka. Lalu kita bisa lihat contoh lain di dalam Mazmur 81 ayat 12-13. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Berarti memang mereka degil. Nah, Tuhan bisa mencegah mereka, tapi di sini aku membiarkan. Ya, Kisah Rasul 14 ayat 16. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Allah membiarkan. Yesaya 64 ayat 7. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Jadi maksudnya adalah penyembunyian wajah Allah itu boleh dikatakan identik. Ya, diidentikan atau menyebabkan kita dikuasai oleh dosa. Jadi begini, dalam hal kebaikan Allah mendorong. Tapi Allah tidak mendorong untuk sebuah kejahatan. Allah tidak, karena itu maka kalau sampai ibu Zonya berbuat dosa, bukan Tuhan yang mempengaruhi supaya ayo berdosa, didorong-dorong, tidak. Ibu Zonya memang sudah menginginkan dosa, dan dia tinggal membiarkan atau dia menyerahkan pada keinginan sendiri, jadilah dosa. Jadi sekalipun memang dosa itu di dalam ketetapan Allah, tapi terjadinya dosa, itu Allah bekerja secara pasif. Karena itulah maka sekalipun dosa ada dalam ketetapan atau rencana Allah, tapi Allah tidak bisa dianggap sebagai pencipta dosa atau sumber dosa. Tidak. Ya. Karena dia tidak bekerja aktif di dalam mendorong terjadinya dosa. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.